Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri. Saya mahasiswa PPG dari UIN Dato Karama Palu. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran akidah akhlak di kelas. Mohon masukan dan kritiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Kurang seru. Baik, luar biasa. Yes gitu ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Hari ini anak-anak masuk semua ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran ya, saya ingin anak-anak konsentrasi dulu dan siap agar siap menerima pelajaran. Persiapan. Persiapan. Konsentrasi. Ya, konsentrasi itu sangat penting ya dalam pelajaran. Kita harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi nanti ngelamun, ngantuk ya. Jadi kita dalam pelajaran harus konsentrasi. Kemarin kita sudah mempelajari pelajaran akidah tentang serakah. Ya, orang yang serakah itu dia tidak puas atas harta atau yang sesuatu yang dimilikinya. Ya, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang materi menghindari sifat kikir. Seperti hanya sifat serakah, sifat kikir juga harus dijauhi. Ya, orang tidak boleh serakah. Kalau serakah, dia tidak puas hartanya. Dia sudah punya motor 1 pin ditambah motor 2, punya uang 1000 pin yang 2000 dan seterusnya. Nah, dari ini kita akan mempelajari tentang sifat kikir. Untuk apa sih kita mempelajari sifat kikir? Untuk dijauhi, jangan dilakukan, ya. Oke, sebelumnya nomor tunggal, nomor ganda, persiapan, konsentrasi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi menghindari
menghindari sifat pikir. Nah, tujuan pembelajaran ya, pelajaran hari ini kita menggunakan metode ceramah ya, dan nanti juga akan kita tayangkan video pembelajaran guna mendukung anak-anak supaya lebih paham. Nah, nanti juga kita akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok, masing-masing kelompok nanti akan melakukan diskusi dan hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan ya, perwakilan maju untuk presentasi. Jadi tujuan pembelajaran kita agar anak-anak lebih paham tentang sifat pikir, dirinya bagaimana, dan supaya kita tidak melakukannya. Mengenal sikap pikir, yuk dibaca bersama-sama. Mengenal sikap pikir. Atau bahasa Jawanya medit ya, dia tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya dikeluarkan, seharusnya harus dikeluarkan, tapi dia tidak mau sedekah, tidak mau zakat ya, baik untuk dirinya, keluarganya, agama, bahkan orang lain. Dia tidak mau mengeluarkan harta yang seharusnya memang harus dikeluarkan. Ya, ini larangan serakah dan pikir dalam Al-Quran. Jadi hubungannya serakah dengan pikir, karena dia serakah maka dia akan menjadi pikir, tidak mau mengeluarkan hartanya ya. Yuk dibaca bersama-sama surat Al-Lail ayat 8 sampai 11. Baca bersama-sama. Kerugian sikap pikir, jadi pasti orang pikir itu rugi, bukan kalau kita pikir tidak mau keluar uang ya, bukan kita menjadi tambah kaya tidak. Kalau kita punya uang 10.000, ada orang minta-minta, dia tidak punya uang, kelaparan, kita tidak mau sedekah, sedangkan uang itu tidak sangat berguna untuk kita. Uang itu bisa disedekahkan, tapi kita tidak mau. Uang itu nantinya akan membebani kita sendiri. Ya, itu. Jadi orang pikir itu rugi. Ruginya apa? Ya ini dibaca. Kerugian di dunia yaitu menimbulkan rasa permusuhan. Misal, siapa namanya ini? Felix dan Lutfi. Nah, kebetulan Felix tidak membawa uang saku sekolah. Kemudian Lutfi kebetulan mendapatkan uang saku lebih dari orang tuanya dan kakeknya. Kebetulan Felix sangat lapar dan haus saat sekolah, sehingga minta
kepada Lutfi. Padahal Lutfi membawa 3 minuman. Nah, Ferry minta sedikit. Lutfi tidak mau. Nantinya akan timbul permusuhan. Ya, akan timbul permusuhan. Ya, kalau kita mau sedekah, maka kita akan tambah teman. Teman kita tambah akrab. Karena apa? Kita sering membantu orang lain. Ya. Yang kebencian antara orang dekat dan warga sekitar. Nah, misal ada orang kaya dimintai tidak mau, padahal dia punya harta lebih. Ya, perlu diketahui harta kita itu ada hak orang miskin. 2,5% harta kita itu hanya orang miskin dan wajib dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti akan diambil oleh Allah semuanya. Itu lebih bahaya lagi. Ya, maka kita harus mengeluarkan apa yang menjadi hak orang lain. Yang selanjutnya kerugian yang diterima nanti, ya nanti. Jadi selain di dunia, nanti di akhirat juga orang tersebut akan dihisab, ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau orang itu mempunyai harta tapi dia tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik. Nah, cara menghindari sikap kikir, ya, ini caranya. Jadi ada caranya untuk menghindari sifat kikir supaya kita tidak kikir. Itu ada caranya. Yuk dibaca bersama-sama. Cara menghindari sifat kikir. Kekayaan itu tidak kekal. Membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain. Menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah. Punya perhatian dengan orang miskin. Selalu mengingat bahaya sifat kikir. Menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak orang lain. Ya, jadi ini cara untuk menghindari sifat kikir. Yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu tidak kekal. Jadi kalau kita sudah meninggal, harta itu tidak dibawa mati. Bahkan nanti bisa diperebutkan oleh anak cucu. Kecuali kalau kita amal, sedekah dan lain sebagainya, nanti pahalanya mengalir pada kita. Apalagi kalau harta yang kita tinggalkan anak cucu malah digunakan untuk yang tidak baik, itu malah menjadi beban untuk kita sendiri. Yang kedua, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain. Kalau kita punya rezeki, walaupun sedikit, kalau bisa kita berbagi, punya jajan dibagi pada temannya sebelahnya. Jadi nanti akan diingat oleh teman. Oh, mungkin nanti kalau sudah dua. Nah, ini dulu loh, ya, teman saya suka beli saya jajan, itu akan diingat-ingat terus. Ya, saat saya kelaparan, saya itu akan teringat terus. Ya, jadi kita saling berbagi, walaupun sedikit tidak apa-apa. Terus menyadari bahwa kekayaan adalah titipan Allah. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah. Jangan kita merasa memiliki, ya, jangan kita merasa memiliki. Ya, seperti hanya orang timah sepeda motor, ya tahu ya, itu pada saat orang itu sudah motor kayak jarum ya, itu banyak motor. Ya, yang punya titipan, wah motor saya banyak. Setelah wayang budara pulang orang jarum, maka motornya akan pergi satu persatu. Kira-kira yang jaga titipan sepeda motor tadi marah nggak kalau motornya diambil? Marah nggak? Diambil yang pemiliknya? Nggak kan? Karena itu miliknya orang lain. Ya karena semua harta dari titipan. Karena kalau diambil
tidak boleh marah. Kita, harta kita semuanya yang ada di dunia itu milik Allah. Ya maka semua ini adalah titipan Allah. Maka kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, yang selanjutnya adalah punya perhatian dengan orang miskin. Ya, kalau ada tetangganya, temannya yang kesusahan, yang mempunyai kekurangan, dibantu, ya dibantu. Selalu mengingat bahayanya sifat pikir tadi, ya sifat pikir sangat berbahaya. Selalu diingat. Supaya apa? Kita tidak mempunyai sifat pikir. Yang terakhir, menyadari bahwa rezeki kita ada hak orang lain. Jadi yang kita miliki, rezeki yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Dan dititipkan Allah kepada kita dan wajib kita keluarkan berupa zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, hikmah menghindari sifat pikir. Apa sih hikmahnya? Kalau kita menghindari sifat pikir, apa yang kita dapat? Hikmahnya apa? Yang dibaca. Yang pertama, hidup lebih tenang dan tentram. Kalau kita tidak punya sifat pikir, hidup kita nanti akan menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, menjadi orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah nanti akan ditambah nikmatnya. Yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Jadi lebih peka, perhatian kepada sesama, teman, tetangga dan sebagainya. Ya. Nanti kalau kita tidak pikir, kita akan disenangi oleh orang sekitar. Ya kira-kira kalau punya teman ya, atau tetangga yang satu dia tidak kaya tapi senang berbagi. Ya, senang berbagi. Ada apa saja dibagi kepada tetangganya. Dia masak, tetangganya dikasih. Dia punya hajat, tetangganya dikasih. Walaupun dia tidak kaya. Tetangga yang satu, dia kaya, tapi dia tidak gemar sedekah, tidak gemar sedekah, tidak gemar memiliki kasih orang lain. Maka tetangga yang satu nanti akan lebih senang kepada tetangga yang tidak kaya, tapi dia senang membantu, senang memberi daripada tetangga yang kaya tapi tidak pernah mengasih apa, otomatis ya. Dan saya terhindar dari perilaku zalim mengambil hak orang lain. Jadi perlu kita ketahui bahwa harta yang kita miliki itu punya hak orang lain. Kalau kita tidak mengeluarkannya, kita menjadi zalim. Zalim mengambil haknya orang ini. Ya. Nah, selanjutnya akan dapat tampilkan video sedikit ya, video animasi tentang sifat pikir ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham mengenai bahayanya orang pikir. Selamat menyaksikan. Bahayanya orang pikir. Akhirnya jadi juga bos bilang ini, berikan aku sedekah. Bapak ini siapa ya? Keluarga bukan, tetangga bukan. Kenapa minta saya? Iya, saya tahu nak, tapi saya belum bayar 3 hari. Bukan urusanku. Aku cari uang susah payah, jadi aku harus menikmatinya, bukan orang lain. Baiklah kalau begitu nak. Kami tahu itu orang minimal kasih koin kan? Walaupun orang kasih koin malah tetap minta. Ya udah, kita kasih barang aja ya. Kasihan. Siapa kalian? Mau minta lagi? Apa kalian? Sahabat baik, kita adalah penjaga hatimu. Terus apa mau kalian? Apa kamu hafal surah Al-Humazah? Iya, hafal. Hafal orang, gak ngerti isinya apa kan? Memang apa? Celakalah istilah mengubah bagi pencela yang mengumpulkan harta dan mengikut ibunya. Tolong, ya Pak. Kalau bukan harta yang dia kumpulkan semasa hidupnya, kasihan. Tidak, itu bukan hartaku. Itu adalah api yang akan menyiksaku. Beginilah jika harta itu tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, harta itu akan menjadi bara api
tentang bahayanya orang yang bikin. Ya. Jadi kalau kita tidak memberikan harta kita kepada orang lain, maka tolaklah dengan sopan. Jangan marah-marah, tidak kasih marah-marah. Jadi harta kita ya yang kita miliki itu adalah orang lain pasti. Ya, maka harus kita berikan. Tidak semuanya ya, yang wajib ya, lebih ya boleh ya. Minimal yang wajib harus kita keluarkan. Berapa wajibnya? 2,5% ya. Harta yang kita miliki 2,5% itu adalah miliknya orang miskin ya. Selanjutnya akan dapat bagi kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silakan berdiskusi tentang tadi yang sudah dilihat videonya dan materi yang sudah Bapak berikan ya. Nanti saya beri waktu diskusi 10 menit. Setelah diskusi nanti perwakilannya maju ke depan untuk presentasi ya. Kelompok 1 ya silakan, kelompok 2 silakan, kelompok 3 silakan, kelompok 4 ya. Silakan masing-masing kelompok membuat lingkaran ya berhadapan ya untuk berdiskusi tentang apa saja ya, apa saja yang kamu perhatikan tadi, apa yang penting ditulis ya, yang penting ditulis saja ya, hasil musyawarah diskusinya. Silakan berdiskusi ya, silakan ditulis ya diskusinya ya, apa saja yang tadi Bapak sampaikan tadi ya, silakan ditulis hasil diskusinya, musyawarahnya di lembar kertas yang sudah Bapak siapkan tadi. Ya, nanti masing-masing kelompok satu orang maju untuk presentasi. Ya, diskusinya cukup ya. Selanjutnya silakan maju masing-masing perwakilan kelompok. Kita awali dengan dari kelompok 1 dulu ya. Mas Jonathan, ini Mas Jonathan ya, ini bajunya yang bagus ini ya, ya. Dibaca Mas hasil diskusinya yang keras. Tidak boleh serakah dan gigih karena harta yang kita miliki adalah orang miskin. Jika kita tidak mau memberikan sebagian harta kita, maka tolaklah dengan sopan. Ya, jadi sebagian atau dari harta kita itu ada hak dari orang miskin, maka kita harus berbagi kepada orang miskin. Kalau kita tidak mau berbagi, maka tolaklah dengan sopan, jangan marah-marah, tapi dengan ramah. Ya, oke, kelompok 2, ayo siapa yang maju? Mbak Aida ya, yang keras ya Mbak Aida ya. Jangan ketawa. Dan hidup kita akan menjadi tenang dan tentram, dan kita akan mendapatkan teman yang banyak dan cahaya yang baik. Ya, kalau kita gemar memberi, gemar berbagi, kita akan disenangi orang. Selain itu juga kita akan mendapatkan pahala oleh Allah Ta'ala kalau ikhlas. Maka kalau kita berbagi harus ikhlas ya, jangan riya. Saya pengen ya, hati-hati ya. Kalau kita memberi orang lain, jangan sampai kita salah niat. Kalau kita memberi orang lain, terus niatnya supaya orang lain membantu kita atau senang kepada kita, tidak boleh. Itu namanya riya. Ya, pamrih, tidak boleh.
Ya, jadi kalau kita membantu orang lain, memberikan pada orang lain harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ya. Terus kelompok ketiga siapa? Ya sini, Mbak Afika sini. Ya keras ya Mbak ya. Kita harus menyambut semua harta milik Allah dan kita harus menghindari sifat kikir. Orang yang bersifat kikir maka hartanya akan terbakar menjadi api. Itulah mengapa kita harus bersedekah. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan harta kita dengan baik, maka harta itu akan menjadi beban. Ya, besok kita di akhirat bahkan akan menjadi api yang dikalungkan pada leher kita. Ya, jadi maka kita harus ya bersedekah, zakat dan sebagainya. Dan orang miskin harus ditunaikan. Yang terakhir kelompok 4 ya Mas Lutfi ya. Ya, yang Mas Lutfi. Kita harus menghindari sifat kikir karena sifat kikir perbuatan dan dosa. Kita harus menyedekahkan harta kita untuk orang yang miskin atau orang yang tidak mampu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mempelajari bahayanya sifat kikir, siapa yang mau kikir? Nggak mau ya? Ya, kita harus jadi orang yang dermawan. Ya, suka menolong, gemar menolong ya kepada sesama, rajin bersedekah, yang ikhlas. Harus semuanya harus ikhlas ya. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu tapi tidak ikhlas, ya nanti sia-sia. Maka kita melakukan sesuatu harus ikhlas karena Allah ya. Demikian pelajaran tentang sifat kikir ya. Kemudian ya sebelum kita akhiri, anak-anak nanti Bapak kasih tugas ya. Silakan masing-masing anak nanti membuat resume atau rangkuman ya. Tadi kan diskusi kelompok ya, nanti masing-masing anak membuat rangkuman resume ya tentang kegiatan kita hari ini ya. Besok minggu depan kita kumpulkan bersama ya. Oke, untuk semangat dulu. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, tepuk anak soleh. Rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Tugas resume ya. Apa saja yang tadi sudah kita diskusikan dan sudah tadi Bapak ajarkan ya. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak ajarkan ada manfaat dalam